Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahma selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu recovery boiler. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zikra Fatwa Sidik, Dia Rahma, Maulana Ibrahim, Tanti Filani, Naila Amira Salsabila. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi kami yang akan dimulai oleh Naila. Saya akan menjelaskan tentang proses scrap pulping. Jadi proses scrap ini merupakan metode dominan dalam industri pulp global dengan dominasinya itu lebih besar dari 90% pulp kimia dunia ataupun sekitar 130 juta ton per tahun. Kraft ini mampu menghasilkan serat yang kuat dari berbagai jenis kayu dengan efisiensi pemulihan bahan kimia mencapai 97%. Kata kraft berasal dari bahasa Jerman yang berarti kuat, karena serat yang dihasilkan dari proses kraft ini sangat kuat secara mekanis. Adapun bahan kimia yang digunakan dalam proses kraft ini ada natrium hidroksida dan juga natrium sulfida. Keunggulan utama dari proses scrap ini yaitu pulp yang dihasilkan sangat kuat dan fleksibel untuk semua jenis kayu, kemudian efisiensi recovery-nya mencapai 97%. Siklus black liquor dalam proses scrap ini yang pertama itu ada anorganik, di mana black liquornya akan didaur ulang kembali untuk menjadi bahan kimia pemasak. Kemudian yang kedua itu organik, di mana black liquor akan dibakar sehingga menghasilkan energi steam dan listrik. Dari gambar ini bisa kita lihat proses scrap, di mana seperti yang kita tahu, kayu ini di dalamnya itu terdapat fiber ataupun serat dan juga lignin. Pada proses scrap akan dimasak dengan white liquor, di mana white liquor ini akan memisahkan si lignin dari serat. Hasil keluaran dari proses scrap ini yaitu serat-serat yang sudah terpisah dari zat-zat lainnya dan juga limbah black liquor. Kemudian proses recovery black liquor ada 3 fungsi strategis. Yang pertama itu untuk lingkungan, dia meminimalisir dampak limbah black liquor. Kemudian dari segi ekonomi, mendaur ulang bahan kimia pemasak. Dari segi energi, menghasilkan steam dan tenaga listrik. Adapun fakta unik tentang black liquor itu yang pertama bahan bakar global. Black liquor ini merupakan bahan bakar terpenting kelima di dunia setelah batu bara, minyak, gas alam, dan juga BBM. Kemudian black liquor ini adalah energi terbarukan, yaitu bahan bakar hayati ataupun biofuel paling penting di negara maju, contohnya Finlandia dan Swedia. Kemudian output energi dari black liquor ini menghasilkan sekitar 700 juta ton high pressure steam secara global. Di sini ada gambaran proses singkat dari proses recovery black liquor. Yang pertama, black liquor yang merupakan limbah cair dari washing di fiber line, kemudian akan berubah menjadi green liquor, yaitu smelt dari recovery boiler yang sudah ditambah oleh quick wash liquor, kemudian akan menjadi wet liquor yang berisi sodium sulfit Na2S dan sodium hidroksida NaOH dan ada sedikit sodium karbonat. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur proses recovery. Nah, kita mulai melalui proses recovery bahan kimia. Saya izin zoom terlebih dahulu. Nah, di sini ada digester. Jadi di digester ini wood chip itu dia masuk, dan di sini ada white liquor juga, di mana white liquor itu ialah NaOH ditambah dengan Na2S. Jadi white liquornya akan masuk ke digester bersama dengan si wood ini. Nah, setelah itu di mana fungsi digester ini sendiri, NaOH itu sebagai melarutkan lignin dan Na2S itu meningkatkan selektivitas delignifikasi. Makanya dia akan menghasilkan si pulp dan juga si weak black liquor ini. Nah, masuklah ke washing. Washing ini dia memisahkan pulp dari black liquor dan mengurangi carry over kimia ke tahap bleaching. Nah,
Jadi hasil akhirnya itu pulpnya bersih dan weak black liquor ini bisa menuju ke evaporator, di mana evaporator itu dia tuh meningkatkan konsentrasi padatan dari black liquor ini tadi dari 15% menjadi 65 sampai 75%. Jadi nggak ada reaksi kimia di sini, hanya penguapan air. Nah, dia akan menghasilkan heavy black liquor. Nah, heavy black liquor ini dimana dia tuh akan masuk ke recovery boiler dan dia akan terjadi dua proses. Nah, yang pertama itu pembakaran organik, di mana ligninnya itu dibakar dan dia tuh menghasilkan panas. Nah, setelah menghasilkan panas dia akan menghasilkan steam untuk turbin. Nah, yang kedua, dia tuh akan bereaksi reduksi kimia, di mana Na2SO4 tadi direduksi menjadi Na2S. Nah, reaksi umumnya itu Na2SO4 ditambah C menghasilkan Na2S ditambah CO2. Makanya di sini dia tuh akan menghasilkan smelt atau lelehan anorganik, di mana smelt ini ada kandungan dari Na2CO3 dan juga Na2S. Setelah itu di sini ada dissolving tank. Nah, dissolving tank itu tuh dia akan menjadi green liquor karena smeltnya tadi itu dilarutkan dengan weak wash water. Nah, di sini ada water tuh, masuk dia kan. Terus dia akan terbentuk green liquor. Nah, di mana green liquor itu tuh terdapat Na2CO3 dan juga Na2S. Kenapa dia disebut green? Karena warnanya tuh kehijauan akibat senyawa dari sulfida. Nah, dia akan masuk ke causticizing plant, di mana causticizing plant ini tujuannya itu untuk mengubah Na2CO3 tuh menjadi NaOH kembali. Tahapnya dia tuh adalah slacking, di mana slacking itu tuh CaO ditambah dengan H2O, dia menghasilkan CaOH2. Nah, terus di sini ada causticizing reactions, di mana Na2CO3 ditambah CaOH2 menghasilkan 2 NaOH ditambah CaCO3, dan hasilnya itu white liquornya ini NaOH ditambah dengan Na2S dan endapan dari si CaCO3 atau lime mute, dan white liquor dikirim kembali ke digester nih. Terus kita masuk di bagian lime mute, di mana lime mute itu CaCO3-nya itu dikeringkan dan dibakar dan dia akan menghasilkan lime kiln. Nih, di lime kiln itu dia tuh terjadi reaksi CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2, dan CaO tadi dia kembali ke slacker dan siklus kalsium ini dia akan tertutup. Nah, kita lanjut ke siklus NaNCA cycles, di mana di sini ini adalah siklus sodium dan ini kalsium. Yang pertama, dari sodium terlebih dahulu, dia tuh akan masuk sebagai NaOH dan Na2S, dia akan masuk ke digester, dan setelah dari digester dia akan berubah sebagian menjadi Na2CO3. Nah, setelah itu dia akan masuk ke bagian recovery boiler, di mana di recovery boiler itu dia terbentuk Na2CO3 dan juga Na2S, dan di sini ditambahin air atau terjadi smelt. Nah, itu menghasilkan green liquor. Di green liquor itu jadi causticizing nih, di causticizing, dan dia tuh akan menghasilkan Na2CO3 menghasilkan NaOH, dan dia akan kembali menjadi white liquor. Jadi perubahan utama sodiumnya itu ialah NaOH menghasilkan Na2CO3, dan ini ada Na2SO4 dengan Na2S, dan sodium ini dia adalah komponen aktif utama proses Krebs. Dan di siklusnya kalsium ini itu hanya berperan dalam regenerasi NaOH, di mana CaCO3 ini dia akan menuju ke lime kiln dan dia akan menghasilkan CaO. Dari CaO ini dia akan ditambah dengan H2O dan dia akan menghasilkan CaOH2. Nah, kemudian dari sini dia akan masuk ke CaOH2 ditambah dengan Na2CO3 dan dia akan menghasilkan CaCO3. Jadi kalsium itu dia nggak akan masuk ke digester. Selanjutnya kita masuk ke bagian sulfur cycle. Nah, di sulfur cycle ini, di digester ini si sulfur itu
masuk sebagai Na2S. Jadi dia tuh berfungsi untuk membantu pemutusan ikatan lignin. Setelah itu di black liquor ini tuh dia kan akan menghasilkan black liquor di sini tuh. Di black liquor ini sulfur itu akan ikut larut bersama si sodium ini. Nah, lanjutlah dia masukkan, ini ada sodium. Nah, dia masuk ke recovery boiler. Jadi di recovery boiler itu ialah bagian yang paling terpenting di siklus sulfur. Karena Na2SO4 dia direduksi menjadi Na2S di zona reduksi. Jika zona reduksi nggak optimal, maka efisiensi reduksi turun dan Na2S itu berkurang. Dan dia akan kehilangan si sulfur nih, sulfur as loss or recovery. Dia akan kehilangan sulfur. Sebagian sulfur itu hilang sebagai H2S dan juga SO2 dan juga TRS atau total reduced sulfur. Dan dia tuh sumber kehilangannya itu ya dari digester, kemudian evaporator, recovery boiler, dan juga di lime kiln. Nah, karena itulah kenapa dia tuh perlu S makeup. S makeup itu ialah sulfur makeup. Nah, lanjut di sini kita masuk ke bagian makeup chemicals NaS and Ca, di mana karena nggak 100% tertutup selalu ada kehilangan kecil. Jadi sodium ini Na2SO4 atau salt cake, ada NaOH, ada Na2CO3 dan juga ada senyawa ini organic NA compounds atau senyawa sodium organik kayak asetat dan lain-lain. Lanjut masuk ke sulfur, di mana sulfur itu terdapat Na2SO4, kemudian ada NaSa atau di sini kebalik harusnya NaHS. Selanjutnya ada H2SO4 dan juga ada elemental sulfur. Nah, di mana di sini ada kalsium juga. Yang kehilangan itu ialah Purkase lime atau CaO dan juga lime rock atau limestone. Nah, saya akan menjelaskan apa itu combustion air. Combustion air adalah udara yang mengandung oksigen untuk membakar bahan organik dalam black liquor, di mana ini bertujuan untuk menyediakan oksigen agar pembakaran berlangsung serta untuk mengontrol proses reduksi smelt. Nah, dalam prosesnya, combustion air dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah primary air, lalu ada secondary air, dan juga tertiary air. Nah, pada proses primary air, di mana primary air ini adalah udara pembakaran yang dimasukkan dari bawah furnace atau charbet untuk mendukung proses reduksi. Nah, pada pembakaran ini akan terjadi reaksi-reaksi sebagai berikut, di mana reaksi utamanya akan menghasilkan Na2S dan juga Na2SO4. Lalu klasifikasi kedua adalah secondary air, di mana secondary air ini adalah udara pembakaran yang dimasukkan di bagian tengah furnace, di mana yang berfungsi untuk membakar gas volatil hasil devolatilization. Nah, devolatilization ini adalah proses sebelum dilakukannya proses primary air, di mana ini adalah preparasi yang pertama black liquor nantinya akan dikeringkan pada proses drying dan juga akan diuapkan pada proses devolatilization dan menghasilkan gas CH4, CO dan juga H2. Nah, pada proses secondary air ini gas-gas dari devolatilization ini akan dibakar dan akan meningkatkan efisiensi pembakaran juga. Lalu yang terakhir adalah tertiary air, di mana tertiary air ini adalah udara pembakaran yang dimasukkan di bagian atas furnace, di mana bertujuan untuk menyempurnakan pembakaran gas. Nah, dalam tertiary air ini gas-gas sisa akan terbakar. Gas-gas yang belum terbakar pada proses sebelumnya nanti akan terbakar, dan juga ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon monoksida ataupun hidrokarbon. Selanjutnya adalah pembentukan smelt, di mana diawali dengan black liquor yang disemprotkan ke dalam furnace dan dilakukannya proses drying, di mana proses drying ini adalah penguapan air akibat suhu tinggi di dalam ruang bakar. Nah, setelah kadar air berkurang,
droplet akan memasuki tahap devolatilization atau pyrolysis. Di mana proses ini komponen organik seperti lignin akan terurai secara termal dan menghasilkan gas-gas volatil seperti CO, H2 dan CH4. Nah, sisa dari proses ini adalah char, di mana kemudian jatuh di bagian bawah furnace dan membentuk char bed. Pada zona ini primary air akan terjadi char combustion dan juga char bed reaction, di mana pembakaran ini akan menghasilkan reaksi gasifikasi dan reduksi sehingga menghasilkan smelt, di mana smelt ini mengandung Na2CO3, Na2S dalam kondisi yang telah direduksi. Nah, smelt ini terbentuk di bagian bawah furnace saat char bed reaction berlangsung. Pada formationnya, smelt ini mengandung 0,4 kg. Pada 0,4 kg smelt dari 1 kg black liquor dry solid, di mana ini dapat diinterpretasikan bahwa dari 1 kg dry solid black liquor akan terbentuk kurang lebih 0,4 kg smelt. Nah, pada smelt ini komposisinya ada karbon, hidrogen, oksigen, natrium, dan juga sulfur, K, dan juga chloride. Di mana CHONAS ini adalah berasal dari black liquor, di mana Na ini adalah 2/3 masuk ke Na2CO3, sedangkan 1/3-nya masuk ke Na2S. Baik, saya Dia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan craft recovery boiler, di mana pada sistem craft recovery boiler ini dia dirancang secara bertingkat yang terdiri dari primer, sekunder, dan juga tersier, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan atau mengoptimalkan proses pembakaran serta distribusi panas di dalam tungku. Nah, udara primer akan disemprotkan pada bagian bawah boiler untuk menjaga kestabilan pembakaran pada lapisan dasar atau smelt bed. Sedangkan udara sekunder dan juga tersier dimasukkan pada ketinggian yang lebih tinggi yang gunanya untuk meningkatkan pencampuran gas, memperbaiki efisiensi pembakaran, serta memastikan oksidasi berlangsung secara lebih sempurna. Nah, pengaturan suplai udara ini juga bertahap dan juga berperan dalam mengendalikan temperatur dan reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem. Selanjutnya, strong black liquor akan diinjeksikan ke dalam boiler melalui gun port yang terletak di antara saluran sekunder dan juga tersier, yaitu sekitar 15 kaki di atas dasar tungku. Lalu posisi penyemprotan ini sangat penting karena memungkinkan tetesan black liquor-nya memiliki waktu tinggal atau residence time yang cukup selama jatuh ke bawah, sehingga setiap tahapan proses thermal dapat berlangsung secara optimal. Nah, setelah disemprotkan, tetesan black liquor ini mengalami tahap pengeringan saat melewati aliran gas panas hasil pembakaran. Nah, pada tahap ini kandungan air dalam black liquor menguap sehingga tersisa padatan keringnya yang selanjutnya terjadi proses devolatilizasi, di mana komponen organik yang mudah menguap dilepaskan dalam bentuk gas dan langsung terbakar dan menghasilkan panas tambahan yang mendukung keberlangsungan proses pembakaran di dalam boiler ini. Lalu pada tahap berikutnya adalah pembakaran sisa padatan yang berupa char, yang sebagian besar terdiri dari karbon dan senyawa natrium, di mana partikel char ini jatuh ke bagian bawah tungku dan membentuk lapisan yang dikenal sebagai smelt bed. Di area ini terjadi pembakaran lanjutan serta reaksi reduksi yang sangat penting, di mana senyawa natrium mengalami transformasi menjadi bentuk yang lebih
yang dapat digunakan kembali. Nah, proses ini disebut dengan smelt, yang umumnya tersusun dari natrium karbonat Na2CO3 dan juga natrium sulfida yaitu Na2S. Lalu smelt yang terbentuk tadi kemudian mengalir. Nah, dia mengalir keluar dari dasar tungku menuju dissolving tank, di mana lelehan tersebut dilarutkan menggunakan air atau wax untuk menghasilkan green liquor, di mana green liquor ini merupakan produk antara dalam siklus pemulihan kimia yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut yaitu menjadi wet liquor untuk digunakan kembali pada proses pulping. Dengan demikian, proses ini memungkinkan pemanfaatan limbah black liquor sebagai sumber energi sekaligus mengembalikan bahan kimia ke dalam siklus produksi sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung keberlangsungan pada industri. Sekarang kita masuk ke dalam fuel system pada recovery boiler, di mana terdapat 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah karakteristik fuel yang unik, yaitu strong black liquor, di mana sistem bahan bakar pada recovery boiler sangat berbeda dengan boiler konvensional. Di sini bahan bakarnya adalah strong black liquor, sebuah produk sampingan dari proses pemisahan serat kayu. Konsentrasi padatan pada strong black liquor yaitu 65-85%. Strong black liquor masuk ke boiler setelah proses penguapan atau evaporasi. Konsentrasi tinggi ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah syarat keamanan. Jika konsentrasi padatan terlalu rendah, kandungan air yang tinggi akan menyerap energi panas untuk penguapan, menurunkan suhu tungku, dan yang paling berbahaya dapat menyebabkan ledakan jika air bebas bersentuhan dengan lelehan smelt. Komposisi dari strong black liquor terdiri dari campuran senyawa organik yang memberikan nilai panas dan senyawa anorganik yang akan dipulihkan, yaitu natrium. Yang kedua yaitu mekanisme injeksi atau liquor gun system. Sistem penyaluran bahan bakar ini menggunakan alat yang disebut liquor guns. Strong black liquor disemprotkan ke dalam tungku di antara por udara sekunder dan tersier. Lokasi ini dipilih agar tetesan cairan memiliki waktu tinggal atau resident times yang cukup untuk mengering sebelum menyentuh dasar tungku. Operator harus menjaga ukuran tetesan agar tetap ideal. Jika terlalu halus, tetesan akan terbang ke atas menjadi debu atau carry over yang menyumbat pipa, dan jika terlalu besar, tetesan jatuh ke dasar dalam keadaan basah yang akan merusak stabilitas suhu di smelt, sehingga proses berjalan tidak efisien. Poin ketiga yaitu proses pembakaran dalam tungku. Begitu strong black liquor disemprotkan, sistem bahan bakar ini akan menjalankan 3 reaksi sekaligus. Yang pertama yaitu drying atau pengeringan. Air yang tersisa dalam tetesan menguap secara instan karena suhu tungku yang sangat tinggi. Yang kedua terjadi pyrolysis dan volatilization. Komponen organik dalam cairan berubah menjadi gas dan terbakar, melepaskan energi panas yang akan diserap oleh sistem air boiler. Yang ketiga yaitu char burning dan reduction, di mana sisa padatan yang kaya karbon disebut char jatuh ke dasar tungku membentuk gunungan atau char bed. Disinilah fungsi fuel system berubah menjadi chemical recovery. Karbon tersebut membakar dirinya sendiri untuk memberikan energi bagi reaksi kimia yang mengubah natrium sulfat menjadi natrium sulfida. 4. Operasi normal dan bahan bakar pembantu. Dalam operasi normal, sistem bahan bakar ini dirancang untuk berjalan 100% menggunakan black liquor. Pabrik tidak perlu membeli bahan bakar eksternal sehingga menekan biaya produksi secara drastis. Boiler tetap dilengkapi dengan sistem bahan bakar fosil, namun fungsinya terbatas. Hanya digunakan saat startup untuk memanaskan tungku, saat shutdown, atau sebagai penstabil jika terjadi gangguan pada suplai black liquor.
Yang kelima yaitu output akhir sistem bahan bakar. Hasil akhir dari sistem bahan bakar ini bukan hanya abu, melainkan smell atau lelehan garam cair. Lelehan ini akan mengalir keluar dari dasar boiler dan jatuh ke dalam dissolving tank. Saat setelah bersentuhan dengan cairan pelarut, lelehan ini menjadi green liquor yang merupakan bahan baku untuk diolah kembali menjadi white liquor. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aja videonya. The fire side of the recovery boiler is where the combustion of the strong black liquor and the Nah, di chemical sini recovery pada fuel processes system ini di mana simultaneously take place. terjadi pembakaran strong black liquor dan proses pemulihan bahan kimia yang terjadi secara bersamaan. Nah, Strong black liquor enters the recovery tadi boiler itu from the brown stock berasal washer. dari brown stock washer, yaitu tempat pencucian pulp untuk memisahkan pulp dengan black liquor hasil cooking, dan kemudian ditampung oleh black liquor mix tank, di mana black liquor ini telah mengandung 65% sampai 85% padatan kering, sehingga kandungan airnya sudah sangat sedikit. Jika kandungan air sangat sedikit, ini dapat mempercepat proses dari pembakaran. At dry solids. The Di mana recovery boiler seperti yang kita uses tahu, strong black liquor as bahan its bakar main utama fuel, dari and recovery boiler itu hanya black liquor. during normal operation functions with black liquor as the only fuel. The cooking chemicals flow out of the recovery boiler as molten Nah, salts hasil or pembakaran smelt tadi and are turned keluar into sebagai green liquor bentuk in the dari garam cair atau lelehan yang kita sebut sebagai smelt, dan kemudian akan diubah menjadi green liquor. Di mana green liquor itu diubah dissolving pada tank. This green dissolving liquor tank. is Nah, sent to the selanjutnya dari green recausticizing liquor tadi process kemudian for conversion diproses to pada white liquor. recausticizing plant untuk diubah menjadi white liquor, sehingga dapat menjadi cairan pemasak lagi, sehingga kita tidak perlu membeli white liquor baru untuk melakukan proses cooking selanjutnya. Dan begitulah proses dari fuel system pada recovery boiler. Secara singkat, dapat dilihat pada PowerPoint ini, flow alirannya itu yang pertama adalah strong black liquor dari padatan 65 sampai 85% solid, kemudian disemprotkan oleh liquor guns ke dalam furnace pada recovery boiler. Disitulah terjadi proses pembakaran sehingga terbentuknya smell. Kemudian smell akan keluar dan diolah menjadi green liquor, dan green liquor ini dapat diolah menjadi white liquor. Begitulah proses dari recovery boiler ini, karena recovery boiler ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dari proses pulp dan kertas. Nah, selanjutnya kita masuk ke water system, di mana water system ini berfungsi untuk mengkonversi feed water menjadi uap bertekanan tinggi dengan panas pembakaran, sehingga dapat menghemat dari biaya produksi serta energi. Di mana proses yang pertama yaitu adalah tahap pra-pemanasan, di mana pada tahap pra-pemanasan ini feed water masuk ke economizer, dan kita tahu bahwa feed water ini masih dalam kondisi dingin. Fungsi dari proses ini adalah untuk terjadinya waste heat recovery, di mana air menyerap sisa panas dari gas buang yang akan keluar menuju cerobong. Tujuannya adalah untuk menaikkan suhu air sebelum masuk ke dalam drum utama agar tidak terjadi thermal shock dan menghemat bahan bakar. Yang kedua yaitu adalah proses pengumpulan di steam drum. Prosesnya yaitu air yang sudah dipanaskan oleh economizer masuk ke dalam steam drum. Fungsinya adalah steam drum bertindak sebagai reservoir atau tangki penampung utama yang mengatur sirkulasi air ke seluruh pipa boiler.
Dan yang proses yang ketiga yaitu adalah distribusi ke bagian bawah atau ke downcomer ke mode drum, di mana proses ini adalah melalui gravitasi atau bantuan pompa. Air turun melewati pipa besar yang disebut downcomer menuju mode drum atau header bagian bawah. Fungsi mode drum yaitu menampung air di titik terendah boiler sekaligus tempat mengendapnya kotoran atau sedimen yang nantinya dibuang sebagai proses blowdown. Yang keempat yaitu tahap penguapan pada water walls dan generating bank. Prosesnya yaitu dari bawah air kembali naik melewati pipa-pipa kecil yang melapisi dinding tungku atau water walls dan pipa-pipa di generating bank. Inilah jantung dari proses pemanasan. Air menyerap panas radiasi langsung dari api pembakaran black liquor. Di tahap ini suhu air mencapai titik didih dan mulai berubah fase menjadi campuran air dan uap. Yang kelima yaitu pemisahan fase di steam drum. Terjadinya campuran air dan uap tadi masuk kembali ke steam drum. Fungsinya adalah di dalam drum terdapat peralatan pemisah atau separator. Air yang belum menguap akan jatuh kembali ke bawah untuk disirkulasikan ulang, sedangkan uap jenuh atau saturated steam akan terkumpul di bagian atas drum. Dan yang keenam adalah tahap pemanasan lanjut atau superheater, di mana uap jenuh dari steam drum dialirkan menuju superheater. Uap dipanaskan kembali hingga suhunya jauh di atas titik jenuhnya menjadi uap kering atau superheated steam. Outputnya adalah uap kering. Inilah yang memiliki energi kinetik yang memutar turbin guna menghasilkan listrik atau digunakan untuk keperluan proses pabrik lainnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja lihat videonya. Optimize the efficiency of the boiler. The relatively cool feed water is preheated using hot flue gases before it flows to the steam drum of the boiler. Nah, di mana di sini untuk mengoptimalkan efisiensi boiler, air umpan yang relatif dingin dipanaskan terlebih dahulu menggunakan gas flue atau gas pembuangan yang panas sebelum mengalir ke steam drum pada boiler. After leaving the generating bank, the flue gas is still quite hot. This gas flows through an economizer which contains heat transfer tubes. Nah, di mana setelah meninggalkan unit pembangkit atau generating bank, gas buang tersebut masih terasa cukup panas. Similar to the boiler tubes. As incoming water flows. Nah, di sini gas ini mengalir melalui sebuah economizer yang berisi tabung-tabung perpindahan panas serupa dengan tabung-tabung pada boiler. Through these tubes, the water is heated and gas surrounding the tubes is cooled. Because some of the Nah, di sini saat air mengalir melalui tabung-tabung tersebut, air tersebut menjadi panas dan gas yang berada di sekitarnya heat in the gas menjadi is dingin. returned to the boiler. The overall efficiency of the boiler is increased. Nah, karena sebagian panas dari gas dikembalikan ke sistem boiler, maka efisiensi keseluruhan dari boiler terus meningkat. Sometimes there are multiple banks of economizer tubes. In this case, the flows are routed in a counter-current fashion. Nah, terkadang terdapat beberapa kelompok dari economizer, artinya terdapat banyak economizer dalam satu boiler. Such that the coolest incoming water contacts the coolest outgoing gas. Nah, dalam kasus ini aliran diatur dengan metode counter current atau arah yang berlawanan sedemikian rupa sehingga air yang masuk paling dingin bersentuhan dengan gas keluar yang paling dingin. Nah, begitulah proses water system pada recovery boiler. Dan untuk lebih singkatnya mungkin kita bisa lihat dari PPT, di mana alurnya itu yang pertama adalah feed water masuk ke economizer, kemudian masuk ke steam drum, kemudian masuk ke downcomer,
dan kemudian menuju ke mode drum atau heater dan lanjut masuk ke water walls dan generating bank, kemudian masuk ke steam drum dan superheater. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Didapatkan beberapa kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada proses craft pulping menghasilkan black liquor yang mengandung senyawa organik dan anorganik yang masih bernilai dan harus direcovery. Yang kedua, recovery boiler memiliki fungsi ganda yaitu sebagai unit pembangkit energi dan sebagai unit pemulihan bahan kimia untuk siklus pemasakan berikutnya. Yang ketiga, tahap pembakaran black liquor terdiri dari drying, devolatilisasi, dan char burning yang berakhir pada pembentukan smelt di dasar furnace. Selanjutnya, smelt yang terbentuk kemudian dilarutkan menjadi green liquor yang selanjutnya diproses dalam siklus kaustisasi untuk menghasilkan kembali wet liquor sebagai bahan kimia pemasak. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan recovery boiler merupakan jantung keberlanjutan proses craft karena mengintegrasikan efisiensi energi, daur ulang kimia, dan pengendalian lingkungan dalam satu sistem terpadu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.